Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dela Lisna Ferica. Saya selaku guru IPS di SMP Negeri 1 Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di video kali ini saya akan memaparkan praktik baik pembelajaran diferensiasi dengan judul Paku Rantai atau singkatan dari Peningkatan Kualitas Pembelajaran TARL dan Ekologi. Dengan perkembangan teknologi saat ini, guru dituntut untuk melakukan pembaharuan dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kualitas pembelajaran merupakan indikator utama dari efektivitas suatu sistem pendidikan. Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran antara lain, yang pertama, tujuan pembelajaran yang jelas dan terarah. Yang kedua, guru yang inovatif. Yang ketiga, sarana prasarana yang memadai. Yang keempat, pembelajaran yang menyenangkan. Yang kelima, lingkungan belajar yang nyaman. Yang keenam, siswa yang aktif dalam pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, yaitu evaluasi pembelajaran yang menyenangkan. Berdasarkan hasil pengamatan saya pada mata pelajaran IPS tahun ajaran 2023-2024, nilai sumatif akhir sekolah siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Labuan Badas masih banyak yang di bawah KKTP. Dengan adanya permasalahan ini, perlu dilakukan perbaikan pada kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian ketika saya melakukan observasi di kelas 8 SMP Negeri 1 Labuan Badas tahun ajaran 2024-2025, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran IPS. Karena disebabkan oleh pengalaman belajar sebelumnya tidak sesuai dengan kemampuan awal siswa. Tantangan saya sebagai guru IPS dalam menghadapi karakteristik siswa yang berbeda-beda dan kebutuhan siswa yang beragam. Selain itu, digitalisasi belum maksimal dalam pembelajaran. Saya sebagai guru harus fokus pada tingkat kemampuan siswa. Selain itu, saya memberikan pengalaman belajar bagi siswa sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, pembelajaran diferensiasi paku rantai atau singkatan dari Peningkatan Kualitas Pembelajaran TARL dan Ekologi sangatlah cocok untuk diterapkan di kelas. Setelah ini kita akan menyaksikan pembelajaran berdiferensiasi bersama dengan kelas 8 SMP Negeri 1 Labuan Badas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi pada materi pemanfaatan lingkungan sekitar dalam aktivitas ekonomi menggunakan pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level dan pendekatan ekologi, yaitu langkah pertama, saya melakukan asesmen awal untuk memetakan kemampuan awal siswa agar dapat mengetahui kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa menggunakan Google Form. Setelah itu, dilakukan asesmen kognitif dengan menggunakan scan barcode untuk memetakan kemampuan awal siswa terkait materi pemanfaatan lingkungan sekitar dalam aktivitas ekonomi. Dari hasil asesmen awal menunjukkan bahwa siswa memiliki karakteristik dengan gaya belajar audiovisual dan kinestetik. Sedangkan hasil dari asesmen kognitif menunjukkan bahwa masih ada siswa yang belum paham konsep tentang pemanfaatan lingkungan sekitar. Dari sini, saya memilih 7 siswa yang memiliki skor tertinggi yang akan saya jadikan ketua kelompok. Kemudian, saya membagi siswa secara heterogen menggunakan aplikasi Peckerwheel. Setiap anggota kelompok harus bisa berkolaborasi dan mengeksplorasi pengetahuannya dengan cara
guru memberikan media pembelajaran yang berbeda-beda, yaitu dengan video dan artikel. Dari sini kita dapat melihat bahwa guru melakukan diferensiasi proses. Guru memberikan materi yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesiapan dan minat belajar siswa. Setelah itu, siswa mempelajari materi sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Hal ini adanya diferensiasi konten. Kita akan melakukan pengamatan di lingkungan sekitar sekolah. Setelah siswa mempelajari konsep, maka siswa diberikan pengalaman bermakna menggunakan pendekatan ekologi. Sebelum melakukan pengamatan, siswa diminta untuk berdiskusi yang dibantu oleh guru untuk menentukan tujuan pengamatan, membuat indikator yang akan diamati, dan membuat tabel untuk memudahkan pengisian data. Kemudian, secara berkelompok, siswa diminta untuk memproduksi hasil akhir yang beragam berdasarkan kreativitas yang disukainya. Ada siswa yang membuat video vlogger, komik digital, dan infografis. Hal ini menunjukkan adanya diferensiasi produk. Siswa presentasi dan dibagi oleh guru secara acak menggunakan aplikasi Wheels of Name. Siswa mempresentasikan hasil produk di depan kelas. Setelah itu, setiap kelompok mengunggah kreativitasnya melalui blogger. Setiap kelompok diminta untuk berkolaborasi dengan kelompok lain terkait materi dan produk yang dihasilkan melalui blogger. Blogger diberi nama Collaboration on Student Product. Tahap selanjutnya, siswa melakukan asesmen secara mandiri menggunakan pembelajaran berbasis game, yaitu menggunakan aplikasi WordWall. Pada tahap akhir, siswa diminta untuk merefleksikan pembelajarannya melalui pohon refleksi dengan cara menuliskan perasaannya setelah menerima materi ini. Buat pembelajaran bab ini sangat seru karena melibatkan pembelajaran di luar sekolah yang dimana kita diminta untuk mengobservasi potensi lingkungan yang ada di sekitar kita. Terus cara mengajar Ibu Dela yang sangat seru karena melibatkan teknologi digital yang membuat ilmu yang diberikan itu gampang masuk ke kepala. Pada bab 2 ini kami mempelajari banyak hal yang bermanfaat seperti mengamati di sekeliling samota, terus mengedit video, dan juga pelajaran IPS adalah salah satu pelajaran favorit saya, apalagi yang diajari adalah Ibu Dela, jadi makin cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Askana. Saya salah satu guru di SMP 1 Labuan Badas. Menurut saya ketika melihat Ibu Dela memberikan sebuah pelajaran itu sudah sangat bagus karena sesuai dengan kebutuhan siswa, dan juga kegiatan menggunakan teknologi seperti adanya kegiatan melalui PowerPoint dan lain sebagainya itu sudah sangat bagus, membuat siswa tidak bosan dan juga aktif. Tidak ada lagi siswa yang jenuh dan mereka semua sangat menikmati semua materi yang dikasih dan lebih menyerap lagi materi yang diberikan. Sekian dari saya, sukses selalu Ibu Dela, semangat. Setelah saya melakukan pembelajaran diferensiasi paku rantai, saya merasa sangat bangga karena saya dapat mengakomodir belajar siswa. Selain itu, saya dapat memberikan kepada siswa pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Di sini saya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran menggunakan metode dan strategi yang inovatif. Dari sini juga saya dapat melihat bahwa antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran itu meningkat, sehingga pembelajaran berjalan dengan optimal. Akhirnya, siswa dapat mengikuti pembelajaran IPS dengan senang dan bahagia. Dari pembelajaran ini, siswa memiliki hasil karya kolaboratif berupa blogger dengan judul Collaboration on Student Product. Dengan adanya blogger tersebut, maka pembelajaran ini bisa dikatakan berdampak positif. Kedepannya, saya akan mengaktualisasikan pembelajaran saya yang memenuhi kebutuhan siswa yang beragam dan menggunakan teknologi sesuai dengan zamannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.